家具も揃ってるよ。 Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Bermain dengan Boneka yang Banyak Maunya. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan Doraemon dan Nobita yang berlari menuruni tangga. Tiba-tiba datang ibu yang memanggil mereka. Di sana Nobita sedikit kesal karena dia sedang buru-buru akan bermain. Ternyata di rumah Nobita sedang ada saudaranya yang bernama Mi, dan ibu Nobita menyuruh Nobita untuk bermain bersamanya. Tentu di sana Nobita dan Doraemon kaget karena mereka malah disuruh bermain boneka. Tentu di sana Nobita dan Doraemon langsung menolaknya. Tapi hal itu membuat Mi menangis. Alhasil Nobita dan Doraemon pun dimarahi oleh ibu. Mau tidak mau mereka harus bermain boneka dengan Mi, meski hal itu membosankan. Mereka pun mulai bermain dan di sana Mi marah ke Nobita dan Doraemon karena tidak mengucapkan selamat makan. Di sana Nobita takut kalau ada orang yang melihatnya bermain boneka. Lalu tiba-tiba dari luar Suneo berteriak apakah Nobita sudah berangkat ke lapangan belum. Tentu hal itu membuat Nobita dan Doraemon panik karena mereka takut ketahuan main boneka. Akhirnya mereka pun bersembunyi, namun Mi tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Doraemon dan Nobita. Doraemon menyuruh Mi untuk menjauhinya dan jangan berisik. Namun hal itu malah membuat Mi menangis. Akhirnya terpaksa Doraemon dan Nobita pun main lagi. Sementara itu Suneo sudah memanjat pagar dan melihat Nobita dan Doraemon sedang bermain boneka dan menertawakannya. Suneo pun kabur dan bilang kalau dia akan memberitahu teman-temannya. Nobita dan Doraemon pun buru-buru masuk ke rumah sebelum dilihat oleh teman-teman yang lain. Mi yang ditinggalkan sendirian pun langsung menangis dan Nobita dan Doraemon ditertawakan oleh teman-temannya. Ibu memarahi Nobita dan Doraemon karena tidak mau bermain dengan Mi. Akhirnya Doraemon punya ide. Doraemon menyuruh Mi untuk membawa bonekanya. Lalu Doraemon mengeluarkan alat yang bernama kerangka robot. Cara pakainya yaitu masukkan alat ini ke dalam boneka. Dan beberapa boneka pun sudah dimasukkan alatnya Doraemon. Dan tiba-tiba secara ajaib bonekanya bisa bergerak. Dengan begini Doraemon berharap Mi bisa main sendiri. Akhirnya Doraemon dan Nobita pun keluar dari rumah dan menemui teman-temannya. Di sana Giant bertanya apakah benar Nobita bermain boneka. Nobita dan Doraemon pun tentu menjawab tidak. Sementara itu di sana boneka yang dipegang oleh Mi memberitahu kalau dia bisa bergerak sendiri, jadi tidak usah khawatir. Boneka itu komentar, kenapa rumahnya tidak punya atap, bahkan tidak ada meja ataupun TV. Akhirnya Mi pun pergi keluar dan mengejar Doraemon dan Nobita. Mi menceritakan kalau boneka itu ingin rumah dan TV. Tentu di sana Nobita dan Doraemon pun kaget karena dia tidak bisa memberikan semua itu. Akhirnya Mi pun menangis lagi dan terpaksa Nobita dan Doraemon menuruti kemauannya. Nobita kemudian mendatangi rumah Shizuka untuk meminjam rumah-rumahan miliknya. Shizuka pun mencarinya dan menemukan barang-barang yang Nobita mau. Sementara itu Doraemon berhasil meminjam rumah bekas guguk. Akhirnya rumah untuk para boneka pun berhasil dirakit. Dan Nobita dan Doraemon pergi untuk menyusul teman-temannya. Di sana Mi memperhatikan perilaku para boneka. Ada yang belajar dan ada yang menyapu halaman. Saat Mi akan mengajak boneka itu untuk bermain, para boneka malah pergi menggunakan mobil mainan untuk berbelanja. Sementara itu di sana Nobita dan teman-temannya sedang bermain.
Saat Nobita akan menangkap bola, datang Mi yang mengadu. Akhirnya Nobita dan Doraemon pun mencari keberadaan boneka itu. Ternyata para boneka sedang mencari pakaian. Setelah itu terlihat boneka itu suka membaca buku juga, bahkan ke salon. Akhirnya para boneka pun bersiap untuk pulang dengan barang belanjaannya. Namun saat di jalan pulang, mobil boneka itu tidak bisa dikendalikan dan menuruni jalanan dengan tajam. Untungnya Doraemon berhasil menyelamatkannya. Akhirnya Doraemon dan Nobita pun bisa kembali lagi bermain. Begitupun dengan Mi dan bonekanya. Di sana Mi bertanya kepada para boneka, mau main apa? Dan boneka itu bilang kalau mereka ingin main boneka. Tentu hal itu membuat Mi bingung, dan boneka itu bilang jika permintaannya tidak dituruti, maka mereka akan menonton TV saja. Sementara itu Doraemon dan Nobita sedang bermain baseball. Dan lagi-lagi Mi datang ke sana. Hal itu membuat teman-teman Nobita heran, sebenarnya ada apa? Teman-teman Nobita pun mengikutinya dan mengintip dari pagar. Ternyata terlihat Doraemon dan Nobita sedang memakai pakaian bayi. Dan mereka kaget saat teman-temannya melihatnya dan film pun selesai. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi, film ini dimulai dengan diperlihatkan Suneo yang sedang memperlihatkan video dirinya kepada Doraemon, Nobita, Shizuka, dan juga Giant yang mengunjungi taman safari di Afrika. Saat keluar dari rumah Suneo, Nobita ingin menyentuh juga binatang secara langsung. Shizuka bertanya bahwa tidak ada taman safari di sekitar mereka. Akhirnya Doraemon mengajak Nobita dan Shizuka untuk membuat sendiri taman safari. Mereka sudah membuat sendiri taman safari. Mereka sudah berada di tengah taman, lalu Doraemon mengeluarkan buku gambar sungguhan dari dalam kantung ajaibnya. Doraemon pun langsung membuka buku gambar tersebut dan mencari gambar hewan yang diinginkan. Setelah mencari, Doraemon memilih panda merah, lalu dia menepuk buku tersebut dan tiba-tiba hewan panda merah itu keluar dari buku. Nobita dan Shizuka sangat terkejut melihat panda merah keluar dari buku dan ternyata Doraemon memiliki banyak jenis buku gambar hewan lainnya. Ketika Shizuka dan Nobita sedang melihat-lihat buku tersebut, Nobita menemukan buku hewan yang berjudul Organisme Liar. Doraemon terkejut dan langsung merebut buku tersebut dari Nobita karena buku itu berisi hewan yang buas dan ganas. Shizuka, Doraemon, dan Nobita akhirnya mengeluarkan satu persatu hewan yang ada di dalam buku gambar tersebut. Dan akhirnya taman itu sudah dipenuhi oleh beberapa hewan. Mereka pun langsung membuka kebun binatang di taman itu dengan harga 10 yen saja. Orang-orang sekitar menikmati dan bersenang-senang dengan kebun binatang buatan tersebut. Tetapi Nobita merasakan ada yang kurang di kebun binatang itu. Nobita pun akhirnya mengeluarkan hewan-hewan besar dan membuat semua pengunjung ketakutan. Salah satu penghuni rumah merasa terganggu dengan suara teriakan pengunjung kebun binatang. Tetapi ketika ingin menegur, penghuni rumah tersebut terkejut karena melihat jerapah di depan matanya. Doraemon langsung merebut buku yang dipegang oleh Nobita lalu memasukkan kembali jerapah dan hewan besar lainnya. Nobita berkata kepada Doraemon jika hanya ada hewan kecil itu membosankan. Doraemon, Nobita, dan Shizuka pun langsung berpikir dan akhirnya mereka menemukan tempat yang lebih luas. Suneo dan Giant yang sedang mengunjungi pegunungan tiba-tiba melihat ada papan yang bertuliskan Taman Safari Nobita. Dan mereka pun berencana akan melihat taman safari tersebut. Setelah beberapa meter memasuki pegunungan untuk mencari taman safari Nobita, dari arah belakang, belalai dari gajah menyentuh tubuh Suneo. Hal itu membuat Giant dan Suneo sangat ketakutan dan mereka pun berlari menjauh dari gajah tersebut. Tidak hanya itu, Giant dan Suneo pun melihat hewan lain seperti badak,
Mereka pun berlari lagi dan berteriak meminta pertolongan. Namun di ujung jalan mereka dicegat oleh seekor burung besar. Suneo yang ketakutan memanggil nama Giant dan memeluk tubuh seekor gorila. Mereka kebingungan dengan banyaknya hewan besar di sekitarannya itu. Tiba-tiba dari ujung jalan, Nobita, Shizuka, dan Doraemon terlihat sedang menaiki hewan-hewan besar lalu menghampiri Suneo dan Giant. Nobita bertanya bagaimana dengan taman safari Nobita yang dia buat. Suneo sangat terkejut dan mengkhawatirkan hewan-hewan yang ada di situ tidak jinak. Tetapi Doraemon ternyata sudah memberikan kue penjinak Momotaro kepada semua hewan yang ada di situ agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Doraemon memperlihatkan buku gambar hewan kepada Suneo dan Giant. Giant pun menjadi ingin menyentuh hewan secara langsung. Suneo akhirnya meminjam satu buku untuk mengeluarkan hewan yang dia inginkan. Suneo dan Giant ternyata menjahili Doraemon dengan mengeluarkan tikus besar dari buku tersebut. Seketika Doraemon berteriak dan pingsan. Suneo dan Giant ternyata hanya mengeluarkan hewan kapibara. Lalu mereka berlalu pergi membawa buku gambar hewan milik Doraemon. Di tempat lain, Suneo dan Giant melihat-lihat buku yang akan mereka pilih. Giant ingin hewan yang tidak biasa saja. Suneo pun menemukan buku yang berjudul Organisme Liar dan mereka akhirnya mengeluarkan kuda Nil dari buku tersebut. Tetapi mereka kebingungan dengan kuda Nil tersebut mengapa ada di buku Organisme Liar. Suneo membaca keterangan dari kuda Nil itu ternyata hewan yang tenang tetapi dia bisa menyerang manusia. Tiba-tiba Giant menghampiri kuda Nil tersebut dan ternyata kuda Nil itu merasa terganggu dengan Giant. Giant dan Suneo pun langsung berlari menjauh dari kejaran kuda Nil. Dan dengan cerobohnya Suneo, buku yang dia pegang ternyata terbuka. Dan secara tidak langsung hewan yang ada di dalam buku tersebut keluar dengan sendirinya. Ketika Suneo dan Giant terjebak di jalan buntu, kuda Nil tersebut membuka mulutnya, lalu tiba-tiba Doraemon melemparkan kue penjinak yang tadi dia pakai ke mulut kuda Nil yang sedang terbuka. Setelah itu Doraemon memeriksa buku Organisme Liar yang tadi Suneo pinjam, tetapi di dalam buku tersebut hampir semua bagian kertasnya tidak ada gambar hewan. Doraemon lalu mengeluarkan alat antena pencari untuk mencari hewan liar yang hilang. Antena tersebut berbentuk kepala guguk dan kepala guguk itu menemukan keberadaan hewan-hewan liar. Ternyata kepala guguk tersebut mengarah ke kota. Akhirnya Doraemon dan yang lainnya mencari keberadaan hewan-hewan liar. Tidak lama antena pencari itu merespon dan mengarah ke sekolah. Mereka masuk ke dalam sekolah dan menelusuri setiap ruangan. Doraemon memberi peringatan untuk tetap hati-hati karena hewan-hewan liar itu ganas. Suneo bertanya mengenai kue penjinak kepada Doraemon. Tetapi ternyata kue penjinak itu sudah habis dan hal itu membuat mereka semua panik. Saat Nobita sedang mencari keberadaan hewan-hewan liar, tiba-tiba dari dalam ruang kelas terlihat seperti bayangan besar. Nobita dan yang lainnya pun terkejut ketakutan. Ternyata itu adalah Pak Guru. Nobita dan yang lainnya merasa lega, tetapi di belakang Pak Guru terlihat ada seekor komodo. Mereka langsung berlari mengejar komodo tersebut dan berhenti di sebuah lorong. Giant dengan sangat tenang memegang ekor dari komodo tersebut. Melihat kelakuan Giant, Doraemon langsung memarahinya karena air liur komodo itu sangat beracun. Giant pun merasa ketakutan dan komodo tersebut akhirnya mengejar mereka. Tetapi tiba-tiba komodo itu berhenti dan perlahan mendekati. Dan di saat mereka semua sedang merasa panik, Doraemon membuka lemari yang ternyata itu adalah lemari es. Secara tidak langsung, komodo yang tadi akan mendekat pun menjadi lemas karena udara yang sangat dingin. Melihat komodo yang sudah lemas pun, Doraemon langsung mengembalikannya ke dalam buku. Selanjutnya, mereka masih mencari sebagian dari hewan-hewan liar tersebut dan antena pencari dengan cepat merespon keberadaan hewan-hewan liar yang ternyata kali ini berada di rumah Giant. Mereka semua menelusuri rumah Giant dan tiba-tiba Nobita menduduki seperti sebuah batu, tetapi ternyata itu adalah seekor penyu. Doraemon langsung memasukkan seekor penyu itu ke dalam buku. Kemudian, taman menjadi lokasi selanjutnya untuk menemukan hewan-hewan liar lainnya. Saat mencari, Shizuka menemukan seekor hewan yang menurutnya itu tidak berbahaya. Tetapi di belakang hewan tersebut ada seekor ular yang besar. Dan ular tersebut tiba-tiba menggigit hewan yang ada di depannya.
Akhirnya ular dan hewan yang bernama Ratel itu saling menggigit. Seekor Ratel tersebut memenangkan perkelahiannya bersama ular. Lalu Ratel tersebut berlari ke arah pohon dan ternyata Ratel ingin menjilat madu dari sarang lebah. Saat Ratel tersebut sedang menjilat madu, Doraemon langsung memasukkannya ke dalam buku. Akhirnya mereka semua berhasil menangkap hewan-hewan liar tersebut dengan berbagai cara. Dan tidak terasa mereka menyisakan satu hewan yang akan dimasukkan ke dalam buku. Antena pencari tiba-tiba memberi sinyal ke arah rumah Nobita. Dan ternyata kulkas di dapur Nobita sudah berantakan. Ibu Nobita yang melihatnya pun merasa sangat kesal. Dan dari arah belakang ternyata ada seekor harimau yang akan menerkam ibu Nobita. Tetapi ibu Nobita tidak menyadari keberadaan harimau tersebut. Doraemon dan yang lainnya malah terkena imbas karena dikejar oleh harimau tersebut. Mereka sangat ketakutan dan tiba-tiba ada satu alat yang keluar dari kantong ajaib Doraemon dan mengenai harimau itu. Ternyata alat itu bernama mata tabi untuk menjinakkan kucing. Doraemon pun langsung memasukkan harimau tersebut ke dalam buku. Akhirnya semua hewan sudah berada di dalam buku. Namun mereka semua baru menyadari Giant menghilang. Tetapi tiba-tiba di sekitar mereka terdengar suara Giant. Dan ternyata Giant berada di dalam buku tersebut. Dan di akhir film, Nobita berkata bahwa Giant itu makhluk yang berbahaya. Dan Suneo pun menyetujui perkataan Nobita. Buku tersebut akhirnya terbang dan Giant yang di dalam buku itu menangis meminta pertolongan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Nantikan video review film Doraemon terbaru lainnya. Jangan lupa subscribe untuk berlangganan. Dadah.